Yuk kita sama-sama siapin hati kita untuk masuk di dalam pre-service. Kita akan berdoa sama-sama. Kita akan mempersiapkan hati kita, berdoa buat kota kita, berdoa untuk mereka yang akan datang, berdoa untuk Sunday School, berdoa untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Yuk, let's pray together. Mari kita ambil waktu tenang di tengah dunia yang penuh dengan semuanya serba cepat dan seringkali kita nggak ada waktu untuk just take a quiet moment. Mari kita pagi hari ini mengambil waktu teduh dan fokus kita sepenuhnya atas pengorbanan Kristus Yesus. Fokus kita kepada salib Kristus Yesus. This morning, let's our focus only for His sacrifice, only for His cross. Let's take a quiet moment, brothers and sisters. Kau berikan hidup yang baru, amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lantai 1, lantai 2, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hidup baru Kau berikan, hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasanya gimana? Amin, amin, amin.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, katakan, karena salibmu, karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan apa? Karena salib-Mu, karena salib-Mu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupmu. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita katakan, karena salib. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku imani. Saudaraku, katakan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Salib-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami.
Salib-Mu Tuhan yang memberikan kami hidup. Your cross, Lord, give us life. Your cross, Lord, give us safe. Dan pagi hari ini biar pengurapan Tuhan yang baru turun atas gereja Tuhan. Turun atas setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. We ask your fresh anointing, Lord. Come upon every single servant that take part on this service this Sunday. We ask you give us your power. Berikan kami kuasa-Mu Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memampukan kami. Only Holy Spirit that empowering us. Dan pagi hari ini menjadi hari yang spesial. Katakan spesial. This morning is going to be a special day. Karena kami akan dilayani, kami akan bertemu Tuhan, kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Let your word, Lord, feed us and give us strength. Di dalam nama Yesus, in Jesus mighty name, semua yang percaya sama-sama katakan apa? Amin, haleluya. Amin. Siapa bersuka cita pagi hari, lambaikan tangan kita. Terima kasih Tuhan atas salib-Mu dan pengorbanan-Mu Tuhan. Dan kami mau bersuka cita dan kami mau menyanyi demi nama-Mu Tuhan. Amin. Yes, Jesus. Sebab Engkau baik Tuhan dan bahwasanya kekal selamanya. His gates with thanksgiving, come into His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Amen. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Yes, Lord. Let every creature in heaven and earth sing a song of praise. Sing with all their heart, for the Lord is good, good. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. One more time, for the Lord is good. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. Kita nyanyikan bahasa Indonesianya ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Yes, Jesus. Bersuka di hadiratnya, mari besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Yes, Lord. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Jemaat Tuhan katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya mau jemaat Tuhan yang nyanyikan. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. One more time we sing, for the Lord is good. Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good. For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy
dahsyat. Thank you Lord Jesus. Lord, we want to continue to worship you and honor you God. Tepuk tangan kita sama-sama, come on. Hallelujah. Oh, we worship you Lord. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara Semuanya katakan keselamatan bagi Tuhan yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hey, we worship you Lord. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara Semuanya. keselamatan bagi Tuhan yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, Jesus. Keselamatan bagi Tuhan yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Tuhan yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba Segala pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, we worship you. All the glory, all the honor unto you, Lord Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Silakan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Let us be seated in God's presence. Yes, Lord Jesus, thank you for today. Terima kasih Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan kita pagi hari ini. Tema kita tetap kecaplah dan lihatlah, taste and see. Mari kita baca dari 1 Chronicles 16 verse 34. Dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Kita baca sama-sama in English. Let's read it together in English. 1, 2, 3. Give thanks to the Lord, for He is good, and His faithful love endures forever. Amen. Bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Kasih setianya. Thank you Jesus.
Mari kita tenangkan hati kita. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik. Lord, it is indeed that you are good to us. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan-Mu Tuhan. Teach us to continue to rely on you Lord. That through everything, untuk melalui segalanya Tuhan, segala permasalahan kami, whatever it is our problems Lord, that we can do it through you Lord Jesus. Kami bisa melaluinya dengan Kau Tuhan. Oh, ajar kami Bapa. Pujian ini sebagai doa kita. You are forever in my life. You see me through the seasons. Yes, Jesus. Cover me with your hand and lead me in your eyes. Kita angkat suara kita katakan, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. and now we'll Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Yes, Jesus. I'm carried in everlasting
kita katakan Haleluya. Oh, haleluya. yes Jesus. Haleluya. Oh, we sing pujian terindah bagimu Tuhan, sebab setiamu padaku. Ku aman dalam naungan tanganmu, takkan tinggalkanku sepanjang masa. Kita katakan sekali lagi, pujian terindah, pujian terindah bagimu Tuhan, sebab setiamu padaku. Ku aman dalam naungan tanganmu, takkan tinggalkanku sepanjang masa. Takkan tinggalkanku sepanjang masa. One more time we sing. Takkan tinggalkanku sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Oh, angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. We worship you God. We worship you Jesus. Dialah nama di atas segala nama. Oh, He's the name above all name. He's the Prince of Peace. Dia Raja Damai. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, di tengah permasalahan kami Tuhan, di tengah badai permasalahan kami Tuhan, in the midst of our storm Lord, you are there Jesus. You are there Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Lift up your hands, angkat kedua tanganmu, katakan, Kaulah segalanya di
dalam hidupku. di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, Gimana saudaraku? itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Yang ku pandang Kapan saudaraku? selama hidupku. Yes. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, oh, Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Engkau yang terlebih dulu mengasihi kami Tuhan. Lord, you are first to love us. Engkau sendiri yang mengutus anakmu mati di kayu salib untuk kami boleh diselamatkan. And you are the one who sent your only son to die on the cross so that we can be saved. Kita diingatin bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. And we're reminded that life in this world is only temporary. Ada kehidupan kekal nantinya bagi orang-orang percaya. And there is an eternal life later for the believers. Biar kami Tuhan hidup dan menghidupi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. And let us live and live in your words, Lord. Gak ada satu masalah yang paling besar menurut manusia yang gak bisa diselesain sama Tuhan. And there's nothing, not one problem that is big for us that can't be solved by you, Lord. Sekali lagi saya mau katakan, gak ada satu masalah yang terlalu besar dan terlalu sulit untuk bisa Tuhan selesaikan. And once again, I want to say that there is no problem too big or too difficult for God to solve. Karena Tuhan mau kasih kehidupan buat kita. Because God wants to give us life. Tapi seringkali kita malah jauh daripada kehidupan itu. But sometimes we are far away from that life. Biar kita boleh hidup di dunia ini dengan maksimal sesuai dengan panggilan Tuhan. And let us live in this word and maximize the calling that God had called us. Dan nantinya kita akan sama-sama hidup bersama orang-orang percaya di surga nantinya. And later on we can live an eternal life with fellow believers in heaven. Kekhawatiran bukan kehidupan. Worrying is not life. Ketakutan bukan kehidupan. Fear is not life. Bahkan sakit bukan kehidupan. Sickness is not life. Tuhan Yesus mau menyembuhkan. And Jesus wants to heal. Tuhan Yesus juga mengatakan gak usah takut, gak usah khawatir. And Jesus also said, do not worry, do not be afraid. Karena dia Tuhan. Because He's God. Dia tahu semuanya. He knows everything. Roh Kudus bicara buat setiap kami pagi hari ini. Holy Spirit, speak to every one of us this morning. Apapun keadaan kehidupan kami, Roh Kudus tahu banget kedalaman hati kami. Whatever it is, our situations in life, you know the depths of our hearts, Lord. Kuasai lidah bibir saya Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman. And empower
empower my lips and my mouth and my tongue to deliver your truth, your words, juga untuk guru-guru sekolah minggu, and for the Sunday school teacher, juga untuk youth leader. and for the youth leaders. Di dalam nama Yesus Tuhan, In the name of Jesus, semua yang percaya sama-sama every katakan. believer say, Sama-sama katakan. Amen. Yeay! Silakan duduk semuanya. You may be seated. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Thank you, thank you, thank you. I would like to call all the middle schoolers. Alright, middle schoolers, stand on your feet. Follow Coco Vincent. Yes. All the middle schoolers. Ini masih ada bangku kosong di belakang. Ibu Selfie, Ibu Sylvie, semuanya ini. Di belakang masih ada, di depan masih bangku kosong. Itu yang di tangga, Om Robert, siapa tuh yang di tangga? Ini ada 4 bangku kosong. Ayo, all middle schoolers upstairs. Ya, ini masih ada 4 kosong nih. Usher tolong panggil yang di tangga yang di sini. Ini masih ada bangku kosong depan. Alright, good morning Philadelphia Praise Center. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau menyampaikan announcement singkat pada pagi hari ini. Kalau Anda buka di buletin bagian belakang, perhatikan buletin ini khususnya untuk Anda yang akan ikutan di dalam retreat pada hari Kamis mendatang. Ya, make sure you have all the information yang ada di dalam buletin ini. Ya, di kondonya tersedia ada piring, gelas, sendok, panci, tapi nggak ada rice cooker sama nggak ada Indomie goreng. Iya. Yes. Untuk Anda yang tidur di sofa bed, ada selimut, ada bantal, semuanya disediakan, gitu ya. Dan pokoknya baca semuanya. Untuk Anda yang mengikuti retreat, please be here hari Kamis jam 9 pagi. Kita akan kumpul di gereja ini jam 9 pagi untuk kita berangkat bersama-sama. Alright. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya atau hubungin Stephanie atau Yuta. Alright. Nah, kita buka buletin bagian keduanya, di bagian dalamnya. Hari Rabu malam, Thanksgiving Eve service. Kita akan ada Thanksgiving Worship Night. Hari Rabu jam 5.30 malam dimulai dengan makan malam. By the way, for those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your equipment. Make sure you connect. May just show. If you don't have your earphone, make sure Andy or Freddy help. Eric, Emeka, do you have your equipment with you, Emeka? No. Give to Emeka earphone. Anyone who doesn't speak Indonesian, make sure you connect to this link to make sure you understand the message this morning. Okay? Sekali lagi saya mau ingetin untuk Anda semuanya, hari Rabu kita ketemu di sini ya, jam 5.30. Setuju kita ketemu di sini? Cuma 2 orang. Kayak nggak semangat gitu loh pada. Hari Rabu ya kita ketemu jam 5.30. Kok jam 7? Jam 5.30 Bu. Oh setuju. Oh iya, gue yang kupingnya. Iya. Gue kupingnya. Alright, 5.30 hari Rabu kita makan malam sama-sama. Setelah makan malam kita akan ada firman dan juga akan pujian penyembahan akan dipimpin oleh Yeshua Abraham. Oke. Saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah di PPC. Ucapkan selamat datang. Yes. Kita ada 2 kebaktian jam 9.30, jam 11.15 gitu ya. Dan kita sangat berbahagia sekali kalau Anda semuanya mau bertumbuh bersama-sama dengan kita di tempat ini ya. Kalau Anda mau explore ada 12 gereja di Philadelphia ini, silahkan, ada 12 gereja dan ada puluhan gereja-gereja berbahasa Inggris. Feel free ke gereja-gereja lain untuk memutuskan, oh saya mau menjadi bagian dari gereja tersebut, mau bertumbuh bersama-sama. Tapi again, kalau Anda mau bertumbuh bersama-sama kita di PPC, sama-sama katakan we welcome you. Yes, alright, yes. Nah, kita akan ngomongin satu tema yang kita udah bahas selama November ini. It's about taste and see.
kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Last week, minggu lalu kita dibilang ingat akan kebaikan Tuhan kita. Remember His goodness. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Seringkali kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Benar nggak? Yang kecil, yang besar, seringkali kita anggap sepi. Gitu. Penting banget untuk kita mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Minggu lalu saya juga bahas mengenai, remember, titik hitam di kertas putih ini, ingat bahwa seringkali kita manusia lebih fokusnya di mana? Di titik hitam. Kekhawatiran kita, ketakutan kita, kepahitan kita, masalah-masalah kita yang di depan mata ini, yang masa lalu, itu aja fokus kita. Tanpa kita lupa di sekitar kita nih ada yang lebih besar yang putih. Apa itu yang putih? Kebaikan-kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan secara langsung atau lewat orang lain. Seringkali kita jadi apa? Jadi lupa karena kita cuma fokus dengan titik hitam di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kekhawatiran, ketakutan, dan permasalahan kehidupan. Nah, biasanya kalau dibilang kecaplah dan lihatlah. Kecap itu berhubungan dengan apa? Dengan perasa, dengan lidah. Nah, kalau lidah biasanya berhubungan dengan apa? Makanan. Ibu Noni yang jago masak langsung tahu. Iya. Berhubungan dengan makanan. Kalau Anda coba makanan rasanya, kok rasanya pahit? Kok rasanya nggak enak? Kok rasanya asem? Itu yang salah dengan lidahnya atau dengan apanya? Itu pasti dia kena apa? Kena COVID. Bener, ingat gak sih zaman dulu waktu COVID? Gila, waktu COVID, iya gue kehilangan smell nih, gue kehilangan taste nih. Iya gak? Nah, tandanya kalau Anda makan dan rasanya gak enak, ada something wrong dengan lidah Anda. Kalau lidah Anda ada bermasalah, dikatakan gini, kalau Anda mempunyai masalah dengan perasa Anda, itu kemungkinan besar kata dokter bahwa itu mempengaruhi ada yang sakit di dalam tubuh kita. Remember, kita bisa ketahuan kita sakit atau enggak hanya dari lidah kita. Gitu. Nah, kalau kita sakit di dalam tubuh kita, bisa berpengaruh kepada lidah kita. Tandanya kalau sampai kita bilang gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Coba Mei keluarin dari Mazmur 34. Dibilang gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang disuruh kecap dan lihat apa? Kebaikan-kebaikannya Tuhan. Tandanya kalau sampai kita nggak bisa mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, ada yang salah di mana? Di kerohanian kita, bos. As simple as that. Ada yang salah di dalam kerohanian kita. Kalau kita lagi lapar, yang kita cari apa? Benar. Kalau kita lagi lapar, yang kita cari makan. Biasanya kalau kita makan, karena Philadelphia termasuk surganya makanan. Percaya nggak Philadelphia ini salah satu termasuk destinasi makanan, khususnya makanan Indonesia. Gak usah haleluya, biasa aja bos. Berkat makanannya haleluya, ya biasa aja. Ya, kenapa? Karena dari New York, dari North Carolina, dari Boston, semuanya mereka mau cari kuliner Indonesia, datangnya ke mana? Philadelphia. Gitu. Nah, tapi ini bukan ngomongin makanan Indonesia. Kalau kita lapar, kita pengen ke restoran dong. Kalau kita ke restoran baru, biasanya di menunya ada apa? Ada foto dan judul makanan. Ya enggak? Ada foto, ada judul makanan. Waktu kita ngelihat fotonya, kita cuman ngapain? Ngelihat. Udah ngerasain belum? Belum. Eng, kita order. Apa biasanya? Bulaklak, tuh gue favorit gue tuh kalau di bulok lak. Bulok lak
Kalau Anda nggak tahu, saya orang Vietnam ya, by the way ya. Bulaklak itu favorit saya di restoran Vietnam. Tapi fotonya beda-beda di restoran Vietnam. Dan rasanya bisa beda-beda. Gitu. Nah pas saya order, Anda order apa? Koloke, iya. Kue tiaw. Apalagi yang lo suka, coba sebutin sama gue. Apa? Oktopus. Hah, oktopus ngeri banget makan oktopus. Pokoknya lo pesen. Itu kan di fotonya kelihatan menarik, iya gak sih? Eng setelah 20 menit muncul. Tada di meja makan. Kita berdoa dulu. Haleluya. Amin. Pas disambut kita makan, tahu-tahu ternyata apa? Belum tentu enak. Tandanya apa? Foto belum tentu seindah rasanya. Nah itu gue diingetin, pas gue lagi persiapan ini, gue diingetin apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Ingat gak? Mereka ngelihat apel. Pokoknya buah terlarang lah, orang-orang bilang apel gitu loh ya. Buah terlarang, mereka ngelihat buah terlarang. Secara mata kelihatan apa? Kelihatan menarik. Kelihatan menarik. Makan, gitu si iblis bilang, udah makan aja. Dimakan. Ternyata setelah mereka makan tidak seindah apa yang ngomongin sama si iblis. Jadi seringkali apa yang kita lihat dengan mata kita tidak setimpal. Tidak pas dengan apa yang kita rasain. Nah, firman Tuhan mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita gak usah ngomongin kebaikan Tuhan dulu. Kita ngomongin kebaikan orang. Pernah Anda merasakan kebaikan orang lain? Pasti pernah. Walaupun tendensinya manusia gimana? Si A buat baik 10 kali sama gua, tapi ada 1 kali dia buat salah, tendensinya manusia gimana? Yang diingat apanya? Yang satunya, 10-nya dilupain bos. Yang satunya diingat. Wah, dan bukan hanya diingat, biasanya diapain kalau orang Indonesia? Di ngomongin. Biasa aja bos, haleluya. Haleluya biasa aja. Biasanya langsung ngomongin, iya enggak? Diceritain, itu aja yang diceritain. Si ini loh, benceno, ngomongin benceno mulu. Tapi dia gak pernah menceritakan 10 kebaikan yang dia pernah lakukan gitu loh. Itu manusia banget gitu. Nah, tapi secara jujur pasti orang itu tahu bahwa si A pernah buat baik buat saya. Mungkin Anda kerja, bos Anda baik sama Anda, dikasih schedule yang bebas. Oh, kau mau ke dokter silahkan, kau mau apa silahkan. Baik gak bosnya? Baik. Harus kita ingat, kita dikasih flexible hour gitu. Ingat gak sama orang mungkin yang waktu Anda mau ke Amerika nih, dipinjemin uang untuk beli tiket. Udah nih, dipinjemin beli tiket. Biar kamu bisa berangkat ke Amerika sama keluarga. Baik gak tuh orang? Baik. Tapi jangan lupa ya, balikin loh. Jangan dulu mentang-mentang di Amerika jadi gak dibalikin. Gitu. Atau ada orang yang bantuin kita, anak gue nih mau ngajuin visa nih, kita di Amerika. Coba hubungin si ini. Atau gitu di Indonesia dibantuin, dapat visa. Bisa kumpul sama keluarganya di Amerika. Itu kan ada pertolongan orang. Ingat kebaikan orang. Ada orang kita pengen buka usaha, dibantuin buka usaha. Dihubungin sama pihak City Hall, dibukain, dikasih pinjam. Ada orang-orang baik kayak begitu. Nah biasanya kalau orang-orang normal, kalau kita tahu ada orang baik sama kita, biasanya apa respon kita setelah itu? Of course, benar, kamsia, shie, gracias, moleate godang, terima kasih banyak, thank you very much, arigato gozaimashita. Iya enggak? Iya, tapi more than that, kita ngapain? Kita harus tahu diri, jangan bunuh diri, tahu diri.
Kita harus tahu diri. Itu orang normal. Gitu. Nah, kita tahu dirinya bagaimana? Of course kita akan berbuat lebih baik lagi terhadap orang itu. We tried our best untuk apa? At least repay dengan apa yang sudah dikasih dalam kehidupan kita. Itu kita sama manusia, gimana sama Tuhan, bos? Kebaikan Tuhan tuh setiap hari loh. Dan kita nggak bisa hitung semuanya. Nah, bagi Anda semuanya yang masih meragukan akan kebaikan Tuhan, saya cuma mau kasih tahu sedikit aja akan kebaikannya Tuhan. Dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Agak panjang tapi ini cerita menarik yang menceritakan mengenai Yesus adalah gembala yang baik. Oke, ikutin sama-sama saya. Silent cellphone Anda, pay attention. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang apa? Pencuri dan apa bedanya pencuri dan perampok? Kalau pencuri itu ngapain? Diam. Kalau perampok terang-terangan. Gitu. Saya cuma mau kasih aja itu bedanya pencuri dan perampok. Walaupun saya bukan mencuri, bukan perampok ya. Nah, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di mana? Di depan mereka. Jadi pertama ada suaranya, dia kenal suaranya. Lalu gembalanya berjalan di depan, domba-dombanya ngikutin di belakang. Jika semuanya dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Katakan mengenal suaranya 1, 2, 3. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka, kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Haleluya, padang rumput. Next. Bahasa Inggris. Pencuri datang hanya untuk ngapain? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. 1, 2, 3 baca. Aku datang. Urusan sama Tuhan itu cuma satu. Urusan kehidupan. Dia tugasnya cuma, gue mau kasih kehidupan. The word of God is about life. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Next. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan apa? Nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Berdoa biar Roh Kudus berbicara buat setiap Anda pada pagi hari ini, saudaraku. Pertama, secara cepat saya mau kasih tahu, domba-domba mengenal suara gembalanya dan dia tidak peduli akan suara orang asing. Jadi poin pertama adalah adanya pengenalan, adanya hubungan. Adanya pengenalan. Siapa yang pernah kalau di Indonesia ke Dufan, di Amerika ini ada yang namanya Six Flags. Ya, amusement park. Ada apa lagi yang terkenal selain Six Flags? Hershey Park, apalagi?
Dorney Park, bahasa Inggrisnya bagus, Dorney Park gitu ya, Dorney Park, oke, alright. Pokoknya park-park itu ada apa namanya? Apa sih? Roller coaster itu apa sih bahasa Indonesia? Halilintar, gitu ya. Halilintar. Nah, jujur ya, gue tuh paling gak demen. Bukan takut, gue tuh jantungan. Gue jantungan, jadi tuh gue kalau naik kayak gitu, gue gak mau. Sampai akhirnya pernah saya dibayar, gue bilang, lu naik gue bayar. Kan kita masih manusia ya, butuh duit ya. Iya. Akhirnya kan untuk $5 $10 dapat McDonald gratis kan lumayan. Gue mempertaruhkan nyawa gue deh. Tapi demi $10 McDonald. Tapi kan pada saat kita naik roller coaster apa yang terjadi? Pasti di buckle up, bukan diikat bos. Iya. Kalau diikat kayaknya kurang Amerika gitu loh. Bahasa Inggrisnya buckle up gitu loh, ya. Kan dipakai buckle up tuh, gitu. Di buckle up gini, wah udah mulai Om, tante, gue lagi gini, gue teriak-teriak, gue teriak-teriak, gue kan karena gak demen, jantung gue tuh kayak, pas gini, jantung gue kayak ketinggalan, dan di situ gue langsung, Tuhan tolong ampuni Tuhan. Gue karena berasa kayaknya udah hidup gue udah kelar deh, ampuni aku Tuhan. Itu perjalanan 2 menit tuh gue kayak 2 jam gitu. Oh ampuni, haleluya, wah pokoknya gue bahasa roh. Wah, nolong gue kagak nolong, tetap juga. Iya. Selesai lah 2 menit gitu, gue agak pingsan gitu ya. Selamat nggak gue? Ya kalau gue nggak selamat, gue nggak ada di sini bos. Dan itu kejadiannya udah lama, gue udah luka-luka batin kali. Oke sih. Alright. Nah, poin gue begini, hidup kita kayak roller coaster nggak? Ini cuma bagian ini doang yang hidupnya kayak roller coaster. Ini hidupnya enak-enak mereka. Hidup mereka, kita harus belajar dari mereka loh. Kayaknya hidup mereka aman-aman aja loh. Amin ya. Iya benar, hidup kita sometimes kayak roller coaster ya. Hari ini enak, toto gubrak. By the way kayak roller coaster. Tadi pagi gue baru bangun pagi nih. Mau ke gereja. Toto mau masuk mobil gue berantakan, kaca pecah, kaca mobil gue dipecahin, gitu. Mau buru-buru ke gereja, wah kaca pecah, gue bilang, Vivi, kaca pecah tuh. Jawabannya Vivi apa? Empek kita selamat nggak? Ya. Dia dikasih empek kemarin, empeknya di mobil. Kita kan mikir, wah kaca pecah gini, Vi, kaca pecah Vi, empek selamat nggak? Empempe loh, ternyata harga empempe lebih penting dari kaca mobil. Bagi Viviani Chandra. Langsung gue ketawa, Vivi, empempe lo pikirin, ini kaca mobil pecah. Nah, bener gak? Bahwa hidup kita kayak roller coaster, percaya gak? Enak-enak pagi-pagi mau ke gereja, kaca pecah. Kita lagi enak-enak hidup gitu, ke dokter, ke health center, tahu health center bilang lo sakit. Bener nggak? Kita lagi enak-enak itu tahu dari keluarga dari Indonesia bilang, tolong kirimin duit dong, si ini sakit nih. Sometimes our life is like roller coaster. Tapi let me tell you, kalau Anda kenal Tuhan and you buckle up bersama Tuhan, Anda ada dalam pelukannya Tuhan, karena Anda kenal sama Tuhan, Anda tahu gini, kalau gue dekat sama Tuhan, kalau gue dalam pelukan Tuhan, hidup gue bakalan aman. So you just buckle up sama Tuhan. Kasih Tuhan gak akan bisa memisahkan kita. Berbicara tentang mengenal, berbicara tentang hubungan, kita sebagai domba, seringkali kita butuh apa? Kita butuh guidance. Kita butuh arahan dari Tuhan. Itu bisa terjadi karena hubungan. Kita minta, Tuhan tujuan kita kemana Tuhan? What is the next step? Tuhan saya mau ngambil keputusan ini. Apa Tuhan nextnya? Apa Tuhan nextnya? Itu bisa terjadi lewat pengenalan. Nah,
Yang kedua, kebaikan Tuhan selain dia mau membuka dirinya dan selalu available buat kehidupan kita, berbicara tentang lewat tadi gembala yang baik, berbicara tentang pengorbanan. Gembala yang baik mikirin apa? Mikirin domba-dombanya. Dia mau kasih kehidupan, berbeda dengan orang upahan. Gitu. Dulu dibilang ini, pemimpin termasuk pemimpin gereja bisa ini loh, bisa pinter loh. Pinternya ngapain? Pinternya bisa memanipulasi loh. Untuk membangun kerajaannya sendiri, seorang pemimpin atau seorang hamba Tuhan, gembala, bisa aja dia mempergunakan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Dan itu banyak terjadi. Dan menurut Anda itu gembala yang baik gak? No. Gembala yang baik bukan ngorbanin orang lain. Gembala yang baik adalah dia berkorban untuk orang lain. Dan kita tahu kalau bicara tentang pengorbanan, bahwa Yesus udah mati di kayu salib. Gak ada orang upahan yang mau berkorban. Dibilang gak ada. Kalau datang serigala, apa yang mereka lakukan? Kata tadi firman Tuhan, mereka lari. Dan membiarkan domba-dombanya dimakan. Tuhan kita begitu baik, saudaraku. Jadi apa? Saya mau untuk gereja Tuhan Philadelphia Presenter yang di rumah di tempat ini, belajar dewasa, jangan tergila-gila sama pendeta. Jangan terlalu ngefans sama yang namanya hamba Tuhan. Mau itu di online kayak, mau ketemu langsung. Kalau Anda ketemu orang, apalagi kalau di PPC udah ngomongin mengenai, gue ngefans banget loh sama pendeta. Hati-hati. Diingetin. Kenapa? Karena pendeta, hamba Tuhan, semua segala macam masih manusia. Yang belum tentu mau berkorban gila-gilaan seperti Tuhan Yesus. Jadi apa? Jadi lu gila-gilaannya sama Tuhan Yesus aja. Jangan gila-gilaan sama pendeta. Wah, gue seneng loh. Ya memang kalau khotbahnya bagus, it's okay. Tapi lu gak perlu harus ngefans banget. Apalagi kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang di ngomongin bukan firman Tuhannya lagi, yang di ngomongin figur pendetanya. Tunggu aja loh. Deket-deket, pasti ada kekurangannya. Karena lo jauh aja lo gak tahu. Gitu. Nah, maksudnya adalah kita harus belajar dewasa. Bahwa Tuhan kita tuh udah berkorban gila-gilaan. Jangan ngandelin manusia. Tapi mari kita hargai dan andalkan pengorbanan Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan adalah apa? Dia bukan hanya membuka dirinya untuk dikenal, tapi dia juga mau berkorban untuk kita dan sudah berkorban. Yang ketiga bahwa apa? Dia adalah Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan. Ternyata di ayat berapa nih? Ayat 9 bahwa dikatakan gembala yang baik itu memberikan apa? Protection dan membawa kita ke padang rumput. Ke padang rumput. Bahwa apa? Saya diingetin pada saat dibilang keselamatan dan juga padang rumput. Saya diingetin Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Man, only that words, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Itu udah memberikan apa sih? Ngejelasin kebaikan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa sih yang dicari manusia? Keamanan. Aku menyediakan, kata Tuhan. Lu gak akan kekurangan. Lu butuh apa? Butuh keuangan? Aku menyediakan. Engkau gak akan kekurangan. Butuh damai? Aku menyediakan. Engkau gak akan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada rasa aman, disediakan juga padang rumput. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itulah
yang menghibur aku. Itu ada perlindungan, saudaraku. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan masih banyak lagi. Jadi apa kurang baiknya tuh Tuhan kita? Hah? Itu baru 3 biji, Pak. Dia berkorban, dia membuka dirinya untuk dikenal, dan dia Tuhan yang menyediakan, dia Tuhan yang memberikan proteksi buat kita. And on and on and on. Saya bisa cerita panjang lebar mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa kurang baiknya Tuhan kita? Dan pagi hari ini kita diajak. Taste and see. Mazmur 119 ayat 68 bilang gitu. Tuhan itu baik dan hanya dapat berbuat baik. Gokil gak nih ayat ini? Ingat nih. Dengerin, lantai 1, lantai 2. Tuhan itu baik dan hanya dapat berbuat apa? Baik. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya diingetin sama lagu. His love endurance forever. His love endurance forever. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is love. Forever God is faithful. Forever, forever. Ini mengatakan bahwa sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Terkadang worship leader atau Anda yang mungkin pernah ke gereja lain, terkadang ada worship leader bilangnya, God is good. Orang-orang bilang apa? All the time, all the time. God is good, Tuhan baik, ya. Ternyata itu bukan sekedar slogan, dan itu karena kebenaran. Keadaan Anda mungkin gak baik, Tuhan kita tetap baik loh. Keadaan Anda mungkin lagi gak enak, tapi Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Nah, tapi kalau kita bikin di dalam kehidupan kita sekarang ini, kenapa di hidup gue kok kayaknya ada anggota keluarga yang sakit, gue harus punya beban begini, begitu. Katanya Tuhan baik, di mana nih kebaikan Tuhan? Terus dihubungkan dengan cerita Ayub. Cerita Ayub orang yang saleh, tapi kenapa Ayub orang yang saleh? Kehilangan anak, kehilangan harta benda, dikasih sakit penyakit semua segala macam gitu. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Right? Itu pertanyaan kita kan? Ayub 30 ayat 21 mengatakan, engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Tuhan gak kejam. Dan Tuhan tidak memusuhi Ayub, Tuhan juga tidak memusuhi Anda. Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk Ayub, Tuhan juga mau memberikan yang terbaik untuk Anda. Pengkhotbah 7 ayat 8 bilang gini, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tandanya gini. Setiap kita yang nonton film, apalagi film Hollywood, rata-rata endingnya gimana? Happy ending, right? Kalau kita nonton apalagi film Hollywood, boom, boom, boom. Awalnya banyak konflik. At the end adalah apa? Happy ending. Katakan happy ending. Happy ending. Ingat, Tuhan kita, Tuhan yang baik, Dia cuma bisa melakukan hal yang apa? Hal yang baik. Let me tell you. Your movie of your life, film kehidupan Anda belum selesai. Belum ending. Pada gak dapet nih orang, capek deh. Pada gini, capcay. Saya mau kasih tahu, film kehidupan Anda belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena belum happy ending. Kalau Anda udah ending, nggak di sini loh, di funeral. Right? Karena
kehidupan Anda belum ending. Ingat, filmnya Tuhan selalu happy ending, selalu good ending. Mungkin gak selalu happy, tapi selalu good ending. Gitu. Karena apa? Tuhan kita baik, yang dia bisa lakukan hanya hal-hal yang baik. Kalau belum baik berarti belum ending. Pintar banget. Sekali lagi, nangkap lantai 1, lantai 2. Tuhan izinkan nih konflik-konflik terjadi, tapi be patient. Sabar lantai 1, lantai 2. Karena apa? Film of your life belum ending. Ingat, karena Tuhan kita, Tuhan yang bisa melakukan hanya hal-hal yang baik. Ada satu tulisan dari Charles Spurgeon. Dia bilang gini, God is too good to be unkind, and He is too wise to be mistaken. And when we cannot see His hand, we must trust His heart. Bagian akhirnya saya mau bacain aja. Pada saat kita gak bisa ngelihat tangannya Tuhan bekerja, percayaan aja akan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan adalah hati yang terbaik. Sekali lagi saya mau kasih tahu. When we cannot see God's hand, we must trust His heart. Permasalahan Anda apa sih? Sebesar apapun permasalahan Anda dan Anda lagi nungguin tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja. Anda nungguin tangan Tuhan untuk bekerja, untuk yang berkuasa itu, tapi gak datang-datang. Just trust His heart. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Kecap dan lihat akan kebaikan Tuhan. Let me close with this. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Fotonya tolong keluarin. Nih, ada berita nih. Di Turkish village, Gevas, di Turki, ada satu village namanya Gevas. Jadi, di situ ada domba-domba, ada gembalanya nih. Ada domba-domba, ada gembalanya. Mereka lagi kasih makan. Dekat tebing. Tiba-tiba ada satu domba melenceng dari kumpulannya. Melenceng dari kumpulannya, dia jatuhlah di tebing. Boom, mati ke bawah. And you know what, apa yang terjadi? Ada ribuan domba, ini terjadi di tahun 2005. Hanya gara-gara satu domba, ada apa? Ada 1.500 domba ikutan terjun ke tebing. Stupid gak? Domba itu adalah kita. Sometimes we are stupid. 1.500 ikut terjun. Yang mati berapa? 450. Yang lainnya selamat, kenapa? Karena kan tum gitu kan, lucu kan ya. Kena badan-badannya, kena bulu-bulu dombanya itu. Selamat. Yang mati 450. Tapi ngebayang gak? Hanya gara-gara satu orang, hanya gara-gara satu domba, 1.500 domba ikutan mati. Ikutan terjun ke tebing. Waktu saya baca berita ini, saya mikir, seringkali bukannya kita kayak begitu? Kita mencoba jalan kita sendiri, jauh dari gembala kita yang baik itu. Dan kita lebih ngedengerin orang-orang lain di sekitar kita. Lo gak ada duit ya? Kerjaan lagi sepi. Kasino bos, kasino bikin duit cepet. Kita gak mempercayakan hidup kita sama gembala yang baik, Tuhan yang baik itu. Kita lebih bilang, wih teman-teman gue, lo lagi terjun ke tebing. Let me tell you. Udah kita bring Satan sendiri, gak dapat kerjaan lah, semua segala macam. Cari pertolongan sana sini. Come to the good shepherd, datang kepada gembala yang baik. Yang berkorban, yang dipikirannya hanya adalah apa? Kebaikan. Yang sudah menyediakan semuanya, padang rumput. Hanya gara-gara satu domba, 1.500 ikut. Sometimes kita harus mikir, kita harus renungin.
Suara siapa yang kita dengar? Suara gembala yang baik? Gembala yang palsu? Atau domba-domba lain? Tuntunan siapa yang kita dengar? Tuntunan gembala yang baik? Gembala yang palsu? Atau teman-teman kita? Tapi pagi hari ini saya mau berdoa biar kita pilih untuk terus mendengar. Mendengar, mengenal gembala yang baik, kenal isi hatinya. Gak ngelihat tangannya, tapi kita percayain hatinya Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Anda dapat sesuatu pagi hari ini? Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Goodness of God. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the vine. Amen. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. Yes, I know you as a friend. I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. Angkat tangan kita yuk sama-sama katakan, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after. Yes, it's running after me. Yeah, your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Katakan all my life. All my life you have been faithful. Amin, benar, dia setia. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Gereja Tuhan sama katakan all my life. 1, 2, 3. Of a goodness,
I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Tuhan, materaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang ngikutin apa kata gembala yang baik. Gak jauh-jauh dari gembala yang baik. Dan tahu isi hati gembala yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kita ketemu hari Rabu di tempat ini jam 5.30. Demikian juga jangan lupa untuk Anda yang ikut retret, pastikan Anda mengikuti arahan di buletin. Mari kita bawa persembahan kita. Terima kasih Papa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkat-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Saat ini kami bawa persembahan kasih kami, persembahan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena firman Tuhan berkata lebih baik memberi daripada menerima. Sucikan, kuduskan Tuhan biar bisa dikelola dengan benar lewat pengurus di gereja ini. Untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan bukain pekerjaan yang baik. Waktu Tuhan gak akan terlambat. Mereka yang sakit Tuhan, di rumah sakit, di tempat ini, kuasa darah Yesus memberikan kesembuhan. Ada kelepasan, ada restorasi, ada keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda, saudaraku. Expect something big di dalam nama Tuhan Yesus. Terus berdoa dan memberkati kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Memberkati kota ini, memperkatakan ada damai, ada aman, ada pertumbuhan perekonomian di kota tempat kami tinggal di dalam nama Yesus. Berdoa untuk konflik di berbagai tempat, di berbagai negara. Let your peace, Lord, yang intervensi akan semuanya. Di dalam nama Yesus. Menyerahkan juga untuk acara hari Rabu, untuk retret mendatang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan Anda. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan, dan apa yang Kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang yang hidupnya berbuah lebat, dan yang selalu dekat dan mempercayakan kehidupannya kepada gembala yang baik. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. The glory to God, be the glory to God, be the glory for the things He has done, for the things He has done. For the things He has done, oh, He has done. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan memberkati. God bless you all.